Diulang, dimohon agar masyarakat tetap tenang. Ini hanya uji coba. Ini hanya uji coba. Play by USB drive. Pengecekan rutin, Early Warning System Tsunami BPBD dilakukan guna mencegah terjadinya error. Peralatan canggih yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Purworejo, yang berada di ruangan Pusdalops yang terhubung 19 titik di daerah pesisir pantai Kabupaten Purworejo dicek secara berkala. Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Pengecekan yang dilakukan setiap bulan pada tanggal 26 dan jam 10 waktu Indonesia Barat, sama dimaksudkan agar warga sekitar paham dan petugas mengerti bahwa alat Early Warning System atau EWS tsunami berfungsi dengan baik. Daerah tersebut antara lain, Watukuro, Nampurejo, Jogoboyo, Gedangan, Jatikontal, Jatimalang Patuk, Jatimalang Dewaruci, Jatimalang Tower, Girirejo, Wero, Pagak, Malang, Keburuhan, Awu-Awu, Harjobinangun, Kertojawan Timur, Kertojayan Tengah, Kertojayan Barat, Nambangan dan setiap saat dicek dan jika ada kerusakan segera diperbaiki. Nur Riyadi, petugas yang berada di Pusdalops BPBD melakukan pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana. Dari sini Nur memberikan informasi tepat jam 10 waktu Indonesia Barat tentang pengecekan alat pemberitahuan tsunami dan membunyikan sirine sekitar 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekali lagi, selamat siang. Mohon perhatian. Sekali lagi, mohon perhatian. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Sekali lagi, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Diberitahukan, sekali lagi diberitahukan, bahwa pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023, sedang berlangsung uji coba fungsi sirine dan pengeras suara alat peringatan dini. Diulang bahwa pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023, sedang berlangsung uji coba fungsi sirine dan pengeras suara alat peringatan dini. Dimohon agar masyarakat tetap tenang. Diulang, dimohon agar masyarakat tetap tenang. Ini hanya uji coba. Ini hanya uji coba. Play by USB drive. Demikian uji coba ini.
Kegiatan uji coba ini akan berlangsung rutin setiap bulan pada tanggal 26 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, kegiatan uji coba ini akan berlangsung rutin setiap bulan pada tanggal 26 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Demikian uji coba ini, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kenali bahayanya dan kurangi resikonya. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat beraktivitas, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas teman-teman di lapangan mendengarkan, melaporkan dan mendokumentasikan apa yang terjadi di wilayah tugas masing-masing, jelas Nur. Di ruangan Pusdalops juga terdapat alat pemberitahuan gempa, baik yang berpotensi tsunami maupun tidak, dari yang berskala kecil maupun besar dan alat arah angin dan curah hujan yang cukup canggih. Ya, terima kasih untuk ini untuk peralatan yang berada di Pusdalop BPBD Kabupaten Purworejo. Saat ini diterima dari BMKG itu namanya Warning Receiver System atau Inatius, itu dari BMKG. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi gempa bumi yang ada di Pulau Jawa, khususnya bisa di Purworejo atau di mana saja. Itu untuk pendeteksi gempa itu real time atau per jam, per menit, per waktu, itu setiap harinya pasti ada untuk mendeteksi gempa. Bisa dicontohkan, ini baru saja 10 menit yang lalu terjadi gempa di Sumatera, itu sekitar 2,4. Nah, ini juga ada lagi barusan saja langsung, itu yang sebelumnya 2,4 skala Richter. Itu skala Richternya besar atau kecil tetap bisa terdeteksi. Nanti kalau ada yang skala Richternya lebih besar dan itu menimbulkan bahaya atau menimbulkan tsunami, itu nanti langsung semua peralatan Pusdalop bisa berfungsi semua. Contohnya ini untuk pendeteksi gempa atau yang dirasakan di gempa di tengah laut juga bisa terdeteksi dari kedalaman berapa mil, juga bisa terdeteksi di sini untuk waktu, lokasi dan kedalaman juga akurat. Terus dari BMKG juga langsung mengarahkan, semisal berapa skala Richter itu menimbulkan kejadian itu mengakibatkan tsunami atau berpotensi tsunami atau apa, nanti dari BMKG langsung mengarahkan. Kalau BMKG sudah mengarahkan, langsung tim Pusdalop sendiri langsung bergerak, dan seperti yang tadi di voice-kan ke alat-alat EWS yang kita punya di di bagian selatan pesisir pantai, yang sekarang ada 16 EWS yang berfungsi normal. Untuk waktu dan lokasi kedalaman juga sudah langsung keluar dari BMKG setelah beberapa menit kejadian, langsung dari BMKG langsung muncul. Ini untuk alat BMKG yang dari BMKG EWS namanya, Early Warning System. Terus yang atas ini itu monitor untuk memantau arah angin, Ventusky, itu dari peta
Ventusky itu untuk mendeteksi hujan yang sangat tinggi, sangat lebat, terus dari hujan yang sangat lebat itu kan bisa ada angin juga bisa, angin. Untuk ini dari citra satelit, untuk radar cuaca, satelit, awan, kecepatan angin ini dari sini juga bisa terdeteksi. Misal misal nanti sore bisa terjadi hujan lebat atau apa itu nanti bisa terdeteksi dari sini. Itu nanti arah angin, terus cuaca dari Ventusky. Sedangkan Rio Adi Prastoto, M.Sc. menerangkan sistem e-Siska yang merupakan aplikasi berbasis web baru yang sedang dikembangkan oleh BPBD Kabupaten Purworejo. Aplikasi ini berisi tentang semua data kebencanaan yang sedang dan telah terjadi di Kabupaten Purworejo. Selain itu di dalam aplikasi ini antara personil BPBD dan relawan kebencanaan akan saling terintegrasi, sehingga diharapkan apabila di wilayah relawan sedang terjadi bencana maka dapat menggunakan aplikasi ini untuk pelaporan. Laporan tersebut nantinya akan langsung ditindaklanjuti oleh para personil BPBD sehingga progres di lapangan selalu dapat terpantau. Pada halaman depan aplikasi ini siapapun dapat melihat kejadian kebencanaan di wilayah Kabupaten Purworejo baik per hari, bulan maupun tahun sehingga diharapkan aplikasi ini akan membantu penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Purworejo. Kita bisa memantau ataupun melaporkan apa yang terjadi di lapangan, dengan sigap akan segera tertangani informasi yang masuk, tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan lain sebagainya bisa termonitor di sistem ini, terang Rio. Informasi yang pertama itu keterangan. Yang pertama ada keterangan artinya bahwa di sana akan dilaksanakan kerja bakti berkaitan dengan tanah longsor. Kemudian penyebabnya adalah hujan deras yang diikuti dengan keterangan kronologis bahwa di tanggal 2 Maret hujan deras menyebabkan tebing setinggi 5 meter dengan panjang 10 meter menyebabkan rumah secara individual akan menyebutkan rumah siapa gitu Pak. Kalau dia skupnya kecil. Dalam hal ini rumah Pak Tugiman 54 tahun di alamat Sipetir, Desa Somogede, Kecamatan Pituruh. Nah, detailnya itu seperti yang saya sampaikan, detailnya itu akibat karena hujan deras pada tanggal 2 Maret. Itu dicatat oleh si pelapor yang punya ID atau punya akses ke e-Siska. Itu tidak hanya pegawai BPBD saja, tetapi atau TRC, Tim Reaksi Cepat Kita, tetapi juga masyarakat bisa memiliki aplikasi tersebut, tinggal mengunduh di situ dan kita verifikasi di situ menjadi anggota kita yang di lapangan gitu. Nah, di sini adalah pas ketika kejadian itu terjadi, pelapor akan memfoto, Pak. Memfoto kejadian yang ada di tempat dia melapor, yaitu tanah longsor. Dalam hal ini masih skala kecil, rendah gitu. Jadi luasannya mencakup tidak terlalu luas. Lain halnya kalau besar mungkin akan diarahkan kategori sedang atau tinggi. Kekeringan kita juga semua informasi yang nanti musim kemarau terjadi, kemungkinan terjadi terutama di daerah perbukitan itu akan melaporkan kepada kita bahwa mereka mengalami kekeringan. Dan akhirnya kemudian kita BPBD mengambil langkah untuk mengirimkan bantuan air bersih yang kita salurkan dari PDAM, bukan jadi air bersih yang siap dipakai untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Selain bencana alam tersebut juga kita menolong laka air di laut maupun laka air di sungai. Jadi ada beberapa kejadian orang tenggelam. Kami juga mendapatkan laporan dari tim yang bukan tim saja, tapi juga mungkin masyarakat yang punya akses ke Siska untuk melaporkan adanya korban
atau kejadian kecelakaan air. Air itu bisa air sungai ataupun air laut gitu. Untuk informasi kebencanaan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Untuk informasi darurat kebencanaan, banjir, longsor, maupun kekeringan atau bahaya-bahaya yang lain untuk sekitaran kebencanaan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih untuk Pusdalop BPBD Purworejo, standby 24 jam. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke guys, kali ini aku berada di ruangan Pusdalop, jadi tempat ruangan BPBD Kabupaten Purworejo, di mana tempat ini memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang keadaan di sekitar Kabupaten Purworejo. Jadi tadi itu juga sudah uji coba EWS Early Warning System. Jadi informasi tersebut menandakan adanya bencana tsunami dan lain sebagainya melalui pengeras suara yang disampaikan di pusat pengendali BPBD Kabupaten Purworejo ke beberapa titik yang ada di pesisir pantai. Jadi seperti itu, tetap semangat dan tetap jaya Kabupaten Purworejo. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar masyarakat tetap tenang. Diulang, dimohon agar masyarakat tetap tenang. Ini hanya uji coba. Ini hanya uji coba.